Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka September part pertama. Gua nggak tahu ini bakal berapa part karena nanti setelah Misano mestinya adalah Misano test, jadi bukan suka-suka. Tapi nggak tahu nanti setelah itu apakah akan ada Suka-Suka September part kedua atau bagaimana. Tapi yang jelas ini gua nggak pakai skrip, jadi mungkin nggak lama. Nggak banyak yang dibahas. Yang pertama yang kita bahas adalah akhirnya diumumkan perpanjangan kontrak Johan Zarco dan Luca Marini. Sebenarnya perpanjangan kontraknya nggak mengagetkan gue karena kan udah dari Suzuka kemarin gue udah bilang mereka itu clear tanda tangan kontraknya di sana, dan ya emang ternyata memang sudah tanda tangan kontrak di sana, cuman nggak diumumkan sama Papi Peri Puig karena ya you know lah ya, banyak agendanya Papi Peri Honda yang satu ini. Ya sibuk sama Moreira, ya sibuk sama Jorge Martin, jadinya baru diumumkan semuanya hari ini. Tetapi yang menarik perhatian gue adalah termin kontraknya yang awalnya setahu gue Zarco itu perpanjangan kontraknya cuma 1 tahun karena dia punya opsi dengan LCR itu adalah 2+1. Jadi 2 tahun sudah selesai, 1 tahun itu adalah opsi kontraknya untuk tahun depan, yang mana setahu gua gosip berhembus sepoi-sepoi di Suzuka kemarin dia dijanjikan seatnya Joan Mir untuk tahun 2027. Sementara Luca Marini gosip berhembus sepoi-sepoi itu bakalnya 2 tahun sampai tahun 2027. Tetapi ternyata yang diumumkan hanya 1 tahun, 2026. Artinya tahun 2027 seluruh seat Honda pabrikan bakal lowong. Makanya gue bilang aturannya Zarco itu perpanjangan kontrak 1 tahun karena opsinya LCR itu adalah 2+1, 1 dipakai di LCR. Nanti setelah itu 2027 dia pindah ke Honda pabrikan. Tapi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pengumuman justru 2 tahun, 2026 dan 2027. Itu artinya dia nggak akan dapat seatnya Joan Mir. Karena Joan Mir punya kontrak habisnya tahun 2026, 2027 itu harus ada rider baru di situ. Dan kalau Zarco dikancing kontraknya sama LCR yang bisa naik dong, dan gua tahu udah terlambat untuk dia minta pindah ke tim pabrikan. Gua rasa dia menyesali tanda tangan kontraknya di Suzuka kemarin soal dia tetap bertahan di LCR karena memang dia sebenarnya pengen bertahan di LCR, mengingat dia lebih akrab sama Cecchinello daripada dengan Puig. Dan selama ini sebelum dia memenangkan Suzuka dan sebelum dia tanda tangan kontrak dengan LCR, dia selalu dapat part baru yang diberikan ke Honda pabrikan, dia juga dapat. Selama ini seperti itu. Jadi dia itu yang ya nggak apa-apa, gua nguji aja. Dia dalam kondisi ngetes, dan biasanya kalau dia ngetes bagus setelah ditolak oleh Mir, biasanya itu part. Luca Marini setuju, dia setuju, Mir yang menolak. Nah kali ini setelah dia kembali dari Suzuka, dia itu nggak dikasih part baru. Alasannya Papi Peri Puig waktu di Austria adalah ini kan partnya masih baru dan elu selama ini sudah lumayan stabil performanya, selalu jadi Honda terbaik, selalu jadi Honda yang punya poin tertinggi dalam setiap balapan. Nah sementara yang di tim pabrikan ini butuh peningkatan. Itulah kenapa kita kasihnya part baru ke mereka supaya mereka bisa mengejar ketertinggalannya dari elu. Waktu itu Zarco oke-oke aja, tetapi ketika balapan Austria dia keteteran, dia mulai oke. Mungkin karena motornya beda sasis, beda aero sehingga performanya beda, tetapi nampak jelas bahwa part baru yang dipakai oleh Honda pabrikan itu sangat bagus sampai dia yang biasanya jadi Honda terbaik itu ketinggalan justru. Jadi dia mulai berharap oke, kalau begitu semoga gue dapat part baru secepatnya. Ternyata sampai di Balaton Park nggak dikasih, dan masalahnya adalah ketika hari Minggu firm bahwa bahkan di Barcelona pun dia nggak akan dapat itu part untuk balapan. Dia cuma pakai menguji tapi nggak dipakai balapan. Jadi gue tahu dia sangat menyesali tanda tangan kontraknya dengan LCR. Karena tahu begitu, mending dia minta pindah ke tim pabrikan mendepak Luca Marini supaya dia dapat part baru, nggak dipilih kasihin sama Papi Peri Puig. Cuman sayangnya karena dia sudah tanda tangan kontrak di Suzuka, hal yang sama juga terjadi sama Luca Marini, sudah tanda tangan kontrak di Suzuka. Kalian bisa lihat videonya yang diposting oleh Honda, itu adalah video yang memang sebenarnya dibuat di Jepang karena dia memang sudah tanda tangan kontraknya di Jepang. Kan udah lama gue bilang dia tanda tangan kontraknya di Jepang. Nggak ada yang percaya, itu Honda perlihatkan videonya, dia lagi di Jepang emang waktu tanda tangan kontrak. Jadi Zarco pada akhirnya ketika di Balaton Park meminta untuk dipindahkan ke tim pabrikan yang nggak bisa.
Karena Luca Marini sudah tanda tangan kontrak, dia juga sudah tanda tangan kontrak, dan Joan Mir belum habis kontraknya, jadi nggak bisa diganggu gugat, sudah terlambat, nggak bisa. Dan masalahnya itu yang gue pertanyakan, kenapa dia tanda tangan kontrak 2 tahun? Itu yang jadi pertanyaan gue, kenapa dia nggak tanda tangan kontrak 1 tahun aja? Apakah sebegitu buruknya hubungannya dia sama Papi Peri Puig sampai dia nggak mau punya manajer Puig dan lebih suka punya manajer Lucio Cecchinello? Itu yang jadi pertanyaan gue. Tapi kalau kalian mau tahu sesignifikan apa sih part yang dikasih ke tim pabrikan yang membuat Sarko merasa iri sama motornya, karena itu motornya beda, emang beda karena sasisnya beda sama aeronya beda. Kalau kalian lihat di gambar yang diberikan oleh admin akun, kalian bisa lihat itu perbedaannya seperti apa, dan itu ternyata signifikan banget. Dan yang bikin sebel lagi adalah karena di Barcelona pun dia nggak akan dapat, jadi itu emang kelihatan banget pilih kasihnya Puig, kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi yang sisa ditunggu ini adalah perpanjangan kontraknya Jack Miller. Sudah gue bilang, rider-rider yang diminta ikutan di Suzuka X Hours itu adalah rider-rider yang bakal diperpanjang. Jadi sisa Jack Miller aja nih, karena seperti yang dia bilang, dia kasih batas waktu untuk Yamaha itu 1 minggu. Jadi paling nggak akhir pekan ini mestinya sudah pengumuman. Jadi let's see, karena sisa dia doang yang belum pengumuman. Dan ya Chantra mah ya tunggu aja. Karena itu jadinya nanti Moreira, jadi kita tunggu dulu pengumuman dari Demisu, nanti setelah itu baru mungkin pengumumannya Moreira. Jadi tahun depan kalau Moreira sudah diumumkan, akan ada 2 rookie di MotoGP, yang 1 rookie paling muda dan yang 1 rookie paling tua. Jadi ya mari kita lihatlah akan seperti apa. Kabar selanjutnya datang dari VR46. Jadi kemarin di akhir pekan, hari Sabtu apa hari Jumat kemarin, Bebe Vale dan para anak-anak akademi nongol di Mugello. Sebenarnya bukan cuma mereka, ada rider WSBK, rider Oplas Iannone, kemudian ada anak-anak Moto2, Moto3, si David Alonso juga kalau nggak salah ikutan. David Alonso apa David Munoz gitu yang ikutan, kemudian ada Minyo, yang nggak ada cuman Peko dari akademi, karena ini adalah acaranya Dainese. Itu kan karena Peko punya letter itu Alpine Stars, jadi nggak bisa ikutan. Yang lain semuanya ikutan. Ya Vietti, ya Minyo semuanya ikutan, termasuk Fermin Aldegar. Dainese itu bikin acara Project Apex 2025 di mana para rider yang datang di Mugello kemarin itu diberikan letter produksi terbaru dari Dainese yang rencananya akan digunakan tahun depan. Jadi mereka mengujinya sambil ngider-ngider pakai motor latihan. Bes pakai Aprilia V4, kemudian Luca Marini pakai Fireblade, sisanya pakai Panigale, yang lainnya pakai R1. Kurang lebihnya kayak gitulah, semuanya gabung-gabung. Dan dari 2 sesi dalam 1 hari itu, yang memimpin catatan waktu adalah Fermin Aldegar. Jadi dia bawa serius Kak, bawa motornya, dan yang lainnya cuma ngider-ngider doang. Sebenarnya ini adalah untuk menguji apakah barang aman atau enggak, karena menurut gua nampaknya Dainese mengadakan proyek ini sebagai solusi baru dari terbukanya letter Morbidelli ketika dia crash di Sachsenring. Itu kan masih nggak diketahui kenapa ceritanya bisa terbuka itu letter, tetapi dicurigai itu karena airbagnya meledak ketika dia terpelanting beberapa kali. Nah kali ini mereka punya produk baru dan itu yang diuji oleh para rider termasuk Bebe Vale kemarin di Mugello. Cuman yang nggak ada juga yang ikhlas untuk crash Kak. Ngapain coba mau ngetes crashnya. Jadi ya mereka ngider-ngider doang. Ya lumayan lah, have fun. Di sisi lain Fabio Quartararo juga sibuk sama Master Camp Blue Crew. Jadi udah bukan VR46 Master Camp tapi Blue Crew Master Camp. Jadi yang ngajarin ya Quartararo. Sudah nggak ada Morbidelli, sudah nggak ada Manu Gonzalez. Jadinya ya begitulah mereka yang ngajarin. Kayaknya para rider Jepang beberapa yang ikut gue nggak perhatikan banget sih karena mereka lumayan sibuk juga. Kabar lainnya datang dari MV Agusta. Jadi CEO-nya MV Agusta itu bilang bahwa mereka berminat untuk bergabung ke MotoGP tahun 2027, tetapi tidak memakai mesin mereka. Jadi kalau kalian mundur pasti tahu ceritanya ini. MV Agusta sebenarnya dibeli oleh KTM. Stefan Pierer emang udah berapa kali bilang pengen bawa MV Agusta masuk ke MotoGP, cuman ya karena kisruh KTM yang pada akhirnya bangkrut, dikembalikanlah ini MV Agusta ke pemilik lamanya, dan pemilik lamanya CEO-nya itu datang ke Austrian GP kemarin sebenarnya mau menyatakan minatnya bahwa mereka ingin bergabung di tahun 2027. Sayangnya ada beberapa kendala. Yang pertama adalah perkara mesin. Jadi mereka tidak akan turun dengan mesinnya mereka sendiri. Mereka katanya akan menyewa mesin dari pabrikan lain yang punya mesin 850 cc. Jadi mungkin menurut mereka terlalu mahal biayanya untuk membangun mesin dari awal 850 cc. Jadi mungkin mereka memilih untuk menyewa dulu mesin dari pabrikan yang
ada lalu mempelajari mesinnya dan setelah itu membangun mesin mereka sendiri. Di saat yang sama mereka juga meminta kepada Dorna untuk punya aturan baru di mana tim satelit itu bisa membangun motor mereka sendiri. Artinya mereka bisa memecah-mecah supplier motor mereka. Jadi mesinnya dari pabrikan mana, sasisnya nggak perlu dari pabrikan yang sama, mereka bisa pilih dari Kalex atau Suter atau dari supplier lain. Jadi menurut CEO MV Agusta itu katanya semoga ada aturan baru di mana semua tim dianggap sama rata dan mereka bisa membangun motor mereka sendiri ala-alanya F1. Ini adalah idenya Papi Poncaral sih sebenarnya, di mana nggak ada tim pabrikan dan nggak ada tim satelit, semuanya sama rata dan semuanya bisa membangun motor mereka sendiri. Jadi mereka bisa memilih mau pakai sasis dari pabrikan berbeda atau mau pakai dari pabrikan yang sama atau mau cari pabrikan di luar yang memenuhi standarnya MotoGP. Nah, masalah keduanya adalah masalah slot grid. Nah, ini kan udah gue bilang perjanjian Concordia ini agak-agak ribet karena Dorna lagi-lagi kekeh bahwa mereka tidak mau menambah slot grid. Jadi, MV Agusta kalau mau masuk di tahun 2027, mereka harus mengambil alih slot yang sudah ada. Nah, CEO-nya bilang setelah ngobrol-ngobrol dengan tim satelit yang ada di Austria kemarin, semuanya nggak ada minat untuk mundur. Iya, Grace ini nggak mau mundur, VR46 apalagi, Tech 3 sama sekali nggak mau mundur, meskipun ada isu bahwa Tech 3 akan dijual karena Poncaral bilang dia mau pensiun, mengingat anaknya itu mau menikah, anaknya kan cewek. Jadi karena anaknya cewek, anaknya ini merasa bahwa kalau dia nikah nanti dia mau fokus sama keluarganya, jadi udah nggak bisa bantu papanya untuk ngurusin tim. Nah, papanya udah kadung tua, jadi papanya juga berniat untuk pensiun. Itulah kenapa mereka berencana untuk menjual tim Tech 3 ini, tetapi sama sekali tidak berminat untuk mundur dari MotoGP. Jadi kalau kalian mundur-mundur di mana ya, pernah gue bilang bahwa ada investor yang sebenarnya juga punya kaitan dengan F1 itu berencana untuk membeli tim Tech 3 ini, tetapi dengan syarat mereka sudah memperpanjang kontraknya dengan Dorna sampai tahun 2031. Kalau itu udah clear baru mereka ambil alih itu Tech 3. Tetapi tidak ada niat sama sekali untuk Tech 3 hengkang dari MotoGP. Jadi MV Agusta nggak bisa ganggu-gugat. Kemudian Pramac juga nggak berencana untuk hengkang, LCR apalagi, Trackhouse jelas dia nggak mau hengkang. Jadi kata CEO-nya MV Agusta, kayaknya kalau kita mau ambil alih tim satelit punya slot kayaknya nggak bisa. Jadi cuma bisa berharap ada satu tim pabrikan yang memilih mundur dari MotoGP, baru bisa kita ambil alih slotnya, yaitu KTM. Nah, masalahnya itu juga masih dalam pertanyaan, apakah Pit Bierer atau Stefan Pierer mau MV Agusta mengambil alih mereka punya slot, karena KTM Racing sendiri rencananya mau dijual dan itu berarti dengan slot-slotnya katanya. Kita lihat nanti akan seperti apa ini di tahun 2027 karena ini masih ribet-ribet banget, masih belum jelas LM mau pakai sistem seperti apa untuk tim dan pabrikan di tahun 2027. Meskipun ya sudah clear bahwa 2027 bakal pakai mesin 850cc. Nah, gosip lainnya yang sudah pernah gue bahas di live podcast colongan kemarin juga di artikel blog adalah bahwa Marc Marquez mulai agak ragu apakah dia mau memaksakan skenario untuk kunci Jordan di Misano mempermalukan Valentino Rossi. Jadi buat yang bilang nggak mungkin lah itu ada skenario, ingat, ini adalah proyeknya LM, proyeknya Dorna, di saat yang sama adalah proyeknya Ducati dan tentu saja proyeknya Marc Marquez sendiri. Karena mereka membutuhkan pengakuan bahwa Marc Marquez adalah the GOAT-nya MotoGP yang baru. Jadi kalau kalian dengar podcast Hungarian GP part kedua, kan Morbidelli bilang, bagi saya berapapun jumlah rekor dan jurdunya Marc Marquez, the GOAT di MotoGP itu cuma Valentino Rossi. Nah, itu adalah pandangannya orang Italia. Dan ini yang diusahakan oleh Marc Marquez dan LM dan Ducati untuk dirubah dengan dia kunci Jordan di Misano. Kenapa? Karena Misano ini adalah rumahnya satu Valentino Rossi dan kedua ini adalah salah satu dari dua event MotoGP di Italia. Jadi ini adalah event terakhirnya selain di Mugello. Setelah ini sudah nggak akan lagi digelar di Italia, nanti tahun depan lagi. Jadi udah terlambat. Itulah kenapa si Culas harus kunci Jordan di Misano untuk mendapatkan pengakuan dari publik Italia. Ya sama seperti di Mugello, biasanya dia dapat bu. Terutama karena ini adalah halaman belakangnya Valentino Rossi. Jadi biasanya dia dapat bu dan itulah kenapa dia pengen kunci Jordan di Misano supaya yang ngebu dia itu
otomatis bungkam. Harapannya sih seperti itu. Di saat yang sama, gue bilang kenapa Ducati membutuhkan itu, karena Ducati juga ingin pengakuan dari publik mereka sendiri, terutama orang Italia, bahwa pilihan mereka membawa Marc Marquez ke Ducati itu bukan pilihan yang salah. Terutama karena memang Papi Perigigi dari dulu-dulu itu pengen banget Marc Marquez itu bergabung dengan Ducati. Masih ingat ketika zamannya Dovizioso, yang Dovizioso itu ketuk pintunya Honda karena dia pikir Ducati menawar Marc Marquez, dan saat itu Marc Marquez menolak karena waktu itu Ducati tidak sebagus Honda. Nah sekarang karena Ducati jauh lebih bagus dari Honda, ya dia pindah. Jadi ya sebenarnya sorry itu saya menurut gue itu agak-agak bullshit juga mengatakan bahwa Marc Marquez itu saking hebatnya dia mau pindah. Enggak, dia sebenarnya cari motor. Karena dulu dia ditawari oleh Ducati, dia nggak mau. Karena kan waktu itu Ducati masih memble-memblenya. Pecco aja baru rookie kayaknya waktu itu. Begitu Honda performanya nggak sesuai dengan yang dia mau, dia hengkang meninggalkan kontraknya. Nah ini juga yang menurut gua agak-agak aneh. Caranya media Spanyol dan wartawan Spanyol melintir keadaan seolah-olah Honda itu tidak seberharga Marc Marquez. Jadi kalau kalian mundur di Hungarian GP part kedua, ketika Giorno Spanyol itu membela Marc Marquez, itu dia bilang bahwa Valentino Rossi itu adalah the GOAT MotoGP sampai datang Marc Marquez. Marc Marquez itu sudah mengalami begitu banyak cobaan, begitu banyak penderitaan, sampai dia harus meninggalkan uang yang banyak dari Honda hanya demi pindah ke tim satelit yang kecil, dan pada akhirnya dia menang lagi. Pelintirannya seolah-olah Honda itu tidak berharga, cuman punya uang, nggak punya apa-apa. Padahal kalau mau diputar balik, jelas Honda tidak akan membayar Marc Marquez 100 juta euro untuk 4 tahun kalau ekspektasinya tidak untuk Jurdun. Ini adalah hal yang dikatakan oleh Marc Marquez tahun 2020 apa 2021. Itu zaman dia masih cedera tapi dia udah kembali ke track, dan dia bilang, saya dibayar semahal itu untuk Jurdun. Karena itu harga untuk Jurdun. Nah masalahnya adalah dari 4 tahun kontraknya, 3 tahun dia nggak Jurdun. Ya paling enggak gini, kalau lu emang nggak bisa memenuhi ekspektasi, ya paling enggak lu masih punya kesetiaan, loyalitas kah, apa kayak gitu untuk menyelesaikan kontrak lu, untuk paling enggak memberikan penghormatan bahwa pabrikan ini meskipun lu nggak mencapai ekspektasi yang diminta, tapi paling enggak lu tetap bersama mereka dalam senang dan susah. Ngerti maksud gua? Tetapi dia memutuskan meninggalkan kontraknya dengan 1 tahun tersisa. Pelintiran kata-kata seolah-olah dia membuang uang yang banyak dari Honda, seolah-olah Honda itu murahan banget, dan bahwa Marc Marquez itu penting banget, sehingga dia meninggalkan Honda, melepeh Honda, meninggalkan kontrak yang sisa 1 tahun. Sehina itu Honda dibuat oleh para wartawan Spanyol dan para jurno Spanyol untuk mengagung-agungkan Marc Marquez. Mereka lupa Marc Marquez dapat 6 Jurdun itu sama Honda. 6 Jurdunnya itu semuanya sama Honda. Sebenarnya yang membuat Marc Marquez berharga itu adalah Honda, bukan Marc Marqueznya yang membuat Honda berharga. Menurut gue ini adalah persepsi yang salah yang dipelintir oleh jurno Spanyol dan oleh Dorna juga. Seolah-olah dia ini sangat menderita di Honda, seolah-olah Honda ini hina banget, sampai membuat seorang Jurdun itu menderita sekali, dan saking gak tahannya dia hengkang meninggalkan kontraknya. Aslinya adalah justru Marc Marquez yang begitu jahatnya tidak mau menemani Honda yang sangat mempercayai dia, memberikan dia Jurdun 6 kali, dan ketika mereka sudah nggak bisa apa-apa karena dia tiba-tiba cedera dan dia absen, membuang uang 75 juta euro yang sudah terlewat dan masih sisa 25 juta euro untuk diselesaikan, dia kabur. Padahal dia sempat bilang tahun 2021, dia bilang Honda adalah pabrikan terakhir saya. Saking dia salut sekali sama Honda yang tetap setia sama dia, yang ikhlas sama dia, meskipun ekspektasi Honda dengan dia punya gaji 25 juta euro per tahun itu adalah untuk Jurdun. Tetapi Honda ikhlas tetap gaji dia meskipun dia nggak Jurdun. Logikanya kebalik-balik hanya demi membuat seorang Marc Marquez ini the GOAT di MotoGP. Aduh, nggak bisa kayak gitu. Lu nggak bisa bandingkan sama Valentino Rossi. Valentino Rossi itu pergi, dia selesaikan kontraknya baik-baik, Kak. Setidak sukanya, setidak tahannya dia di situ, dia selesaikan dulu kontraknya baru hengkang. Lah ini masih sisa 1 tahun. Ya paling enggak kalau lu nggak bisa memenuhi ekspektasi dengan bayaran 25 juta euro per tahun, ya paling nggak selesaikanlah dulu kontrak lu baru lu hengkang. Kan logikanya begitu. Cuman ya karena dia memang tahu bahwa dia udah mulai tua,
dan dia takut dia ketinggalan kereta untuk mengejar rekor 9 jurdun, dia pindah dengan alasan dia mau cari jati dirinya, dia mau memastikan apakah dia bisa balapan lagi, apakah dia memang cepat. Ya iyalah, lu bakal cepat kalau motor lu bagus. Yang ditanyakan adalah sesetia apa lu menemani pabrikan yang sudah bikin lu jaya dan saat ini sangat membutuhkan lu untuk sama-sama, karena lu jayanya mestinya sama-sama dan lu susahnya mestinya sama-sama, kan logikanya kayak gitu. Kalau lu memang nggak bisa memberikan apa yang sesuai ekspektasi 25 juta euro per tahun, ya paling enggak lu selesaikan lah. Cuman kan nggak mau dia. Jadinya ya wajar kalau menurut gua publik Italia juga melihat standar The GOAT MotoGP mereka itu berbeda dengan standar The GOAT MotoGP yang dibuat oleh para fans Spanyol, oleh media Spanyol, oleh jurnal Spanyol, oleh Dorna. Karena mereka tahu bahwa standarnya GOAT MotoGP itu adalah standar untuk yang jujur, dengan cara yang baik, dan membawa pengaruh yang baik. Nah, sementara mindsetnya orang Spanyol dan para ABR penyembah Marc Marquez itu adalah angka, dan angka. Kan udah gue bilang, fans di luar MotoGP itu nggak peduli sama angka. Yang mereka pedulikan adalah seberapa besar pengaruh lu ke luar MotoGP. Dan itu yang digunakan standar The GOAT MotoGP oleh orang Italia dan orang di luar. Valentino Rossi, lu sebut aja namanya, mereka tahu bahwa itu bakal MotoGP. Oh iya, pembalap MotoGP. Gak ada dibilang pembalap mobil atau pembalap apa, atau berapa kali jurdunnya, mereka nggak peduli. Karena mereka nggak peduli sama angkanya. Yang peduli sama angkanya itu hanya fans MotoGP. Itulah kenapa, sama seperti Franco Morbidelli bilang, itu akan terbuka opsi. Ada yang tetap memilih Valentino Rossi, dan ada yang tetap memilih Marc Marquez. Karena cara mereka untuk meraih 9 jurdun itu beda cara, beda jalan. Jadi sebenarnya proyek kunci juru di Misano ini sangat besar, artinya meskipun ya mungkin hasilnya tidak mengubah seluruh pandangan dari publik Italia, tapi paling nggak berhenti membuat dia dibu. Itu intinya. Nah, masalahnya adalah gosip berhembus sepoi-sepoi, terdengarlah selentingan bahwa adiknya Alex Marquez itu mensabotase karirnya sendiri demi membuat sang kakak bisa kunci juru di Misano. Jadi, manajer dia itu bilang bahwa Marc Marquez memang tampak khawatir dan sedikit kurang nyaman dengan pandangan bahwa dia terlalu mendominasi, dan saking mendominasinya, dia membuat adiknya itu nggak bisa apa-apa. Ya, memang dalam wawancara terakhirnya memang Marc Marquez bilang ini nampaknya tidak normal, karena kalau sampai saya kunci juru di Misano, ada yang salah sama adik saya. Dan ya, ternyata memang selentingan di luar sana berkata bahwa adiknya sengaja mensabotase, ya entah bikin kesalahan kah, entah lagi sial-sial kah, entah crashnya kah, ada-ada aja sampai dia nggak bisa mengambil poin maksimal, tetapi bukan gara-gara motor. Ini yang gue bilang beda dengan masalahnya Pecco. Pecco nggak bisa meraih poin maksimal karena memang dia nggak bisa sama motornya. Tetapi Alex Marquez, begitu kakaknya bilang pengen kunci juru di Misano, itu ya bukannya dia ada masalah sama motornya, ya emang dia entah kenapa gitu. Ngerti maksud gue? Motornya baik-baik aja, bannya juga nggak kenapa-kenapa, tapi dia ya gitu. Makanya ya wajar terdengar selentingan di luar sana bahwa adiknya ini memang sengaja mensabotase karirnya sendiri supaya kakaknya bisa kunci juru di Misano. Nanti setelah kunci juru di Misano, baru adiknya mulai gemilang lagi, bersinar lagi. Pada akhirnya Marc Marquez kan sempat bilang bahwa ini sebenarnya tidak normal, dan saya mulai berpikir bahwa mungkin akan ada sirkuit di mana saya mungkin tidak bisa menang, dan mungkin salah satunya adalah Barcelona, di mana saya berpikir mungkin finish P2, P3, P4 adalah pilihan terbaik. Meskipun ya saya sendiri nggak yakin apakah saya bisa finish P4, ya menurut gue juga sejelek-jeleknya dia banter finishnya P2. Dan masalahnya adalah karena dia nampaknya berusaha agar adiknya itu bisa lebih baik dari dia di Barcelona untuk menepis selentingan-selentingan ini. Meskipun ya kalau menurut gua, kalau adiknya menang dan dia finish kedua, tapi di Misano nanti adiknya melempem lagi, ya sama aja, tetap juga dia kunci juru di Misano kan. Tetap juga dia kunci juru di Misano kan. Menurut gua ini cuman ya sorry tuh saya akal-akalan sih, tapi bagaimanapun ceritanya, jelas kunci juru di Misano itu adalah proyeknya. Meskipun ya Jamie Martinez, manajernya sendiri bilang bahwa, manajer mereka bukan manajernya sendiri, bilang bahwa
masuk akalnya adalah kunci jurun di Motegi ya. Kalau kunci jurun di Motegi mah kalau menurut gua yang sakit hati mah Honda. Tetapi setahu gua diusahakan kunci jurunnya di Misano, karena kalian bisa lihat bahwa Misano nampaknya akan melakukan semacam event besar-besaran di mana mereka hampir tidak melibatkan Valentino Rossi sama sekali. Jadi mereka akan bikin festival kayak di pantai. Kemudian Red Bull sendiri akan mengadakan acara. Jadi hampir tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Tafulia, tidak ada hubungannya lagi dengan VR46. Mereka berusaha bagaimana ceritanya untuk mengikis Valentino Rossi di Misano. Nah, yang cukup menarik adalah dari skenario kunci jurun di Misano ini, nampaknya ada beberapa media yang mulai mengkritisi soal motor pilih kasihnya Ducati. Gua nggak tahu apakah mereka dapat pencerahan atau bagaimana. Jadi media Prancis yang kemarin sempat pusing-pusing soal Sarko itu somehow tiba-tiba membahas soal Desmo GP 25-1 ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi mereka, karena ya meskipun memang di tangan Di Gia itu tampaknya Desmo GP 25-1 nampaknya cepat karena kan kualifikasinya bagus juga, tetapi pada akhirnya ternyata hasil balapannya juga ya sama, nggak ada guna. Jadi media Perancis itu mulai mempertanyakan apakah Ducati ini akan mengikuti jejaknya Honda, yang mana mereka sangat terbutakan oleh performanya Marc Marquez sehingga mereka tidak mempedulikan bahwa motor ini lumayan mengkhawatirkan karena dia tidak sekuat Desmo GP 24 yang mana tahun lalu bahkan rider satelit pun bisa Jordan pakai itu motor. Nah, sementara sekarang itu motor memang hebat tetapi hanya bisa hebat di tangannya Marc Marquez. Di Gia sendiri bilang itu adalah motor yang temperamen karena nggak jelas maunya apa. Kadang bagus, kadang kagak. Nah, yang cukup mengagetkan adalah media Red Bull membahas soal ini dan menyatakan kekhawatirannya bahwa Ducati nampaknya sedang ada di ujung tanduk pengembangan, mengingat mereka nampaknya mengulang pola yang sama dengan Honda. Cukup mengagetkan gua bahwa tumben media ini membahas soal Ducati. Karena biasanya mereka sangat mengagung-agungkan Marc Marquez, tetapi kali ini mereka memang bahasanya seolah-olah bahwa Ducati terlalu menuruti Marc Marquez sehingga mengorbankan para rider lain. Ini agak menarik meskipun ya tidak menjelekan Marc Marquez, karena seolah-olah mereka membuat bahwa Marc Marquez ini nggak bisa ngembangin motor dan pada akhirnya itu mengorbankan rider lain. Kan ini yang udah gue bilang, di Honda dia itu karena sadar dia nggak bisa ngembangin motor setelah dia cedera selama 2 tahun 3 tahun, dia nggak bisa ngembangin motornya karena Pedrosa sudah nggak ada, dia pindahlah ke motor yang sudah dikembangin oleh Pecco Bagnaia lalu mengambil alih pengembangan itu. Honda itu mengikuti pengembangannya Marc Marquez karena cuma dia yang Jordan. Ya memang dasar pengembangan diletakkan oleh Dani Pedrosa, tapi dia bukan rider Jordan. Jadi wajar Honda memfokuskan pengembangannya pada Marc Marquez. Nah, sementara Ducati sudah punya Jordannya sendiri yang terbukti bisa mengembangkan motor yang rider friendly, yang ramah untuk rider lain, yang membuat Marc Marquez tergoda karena pada saat yang sama dia bisa pakai ini motor yang dasar pengembangannya bagus. Dan gara-gara itu juga Ducati memfokuskan pengembangannya pada Marc Marquez dan mengorbankan Jordan mereka yang sudah meletakkan pengembangannya di situ. Itu kesalahannya Ducati yang lebih parah dari Honda menurut gua, tapi semoga gua salah. Dan yang menarik adalah tumben media Red Bull itu membahas soal ini. Gua nggak tahu apakah ini salah satu bentuk dukungan mereka kepada Alex Marquez, karena sejauh ini sisa Alex Marquez yang menjadi ambasador mereka karena kakaknya sudah jadi malin kundang, sehingga mereka membahas soal perbedaan di motor Ducati. Nah, Alex Marquez sendiri akhirnya ditanya soal ini, soal selentingan dan segala macam. Dia bilang, saya itu bukannya nggak mau mengalahkan Marc Marquez, saya berusaha. Cuman kalian bisa lihat motor saya itu beda sama dia. Motor saya ini motor bekas, motor satelit, yang meskipun kalau kalian mau tanya sama saya apakah ini versi Alex Marquez yang terbaik yang di MotoGP, saya bisa bilang sejauh ini iya. Karena paket Desmo GP 24 yang saya punya itu bisa mengeluarkan potensi terbaik saya dan saya bisa meraih hasil terbaik saya bersamanya. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan motor kakak saya, itu beda jauh, Kak. Bukan masalah itu adalah motor superior atau dia pabrikan atau enggak, tetapi Marc Marquez itu ada di atas motor terhebat yang semakin hebat di tangannya dia.
Terlepas dari seperti apa motor itu di tangan rider lain, tapi itu motor di tangannya dia, ya semakin hebat karena itu motor cuma cocok sama dia. Dia nggak tahu juga apakah akan cocok sama saya atau tidak, tetapi dengan motor pabrikan yang hanya cocok sama dia, yang sudah hebat dan bikin dia lebih hebat lagi, ya saya nggak bisa apa-apa. Saya sudah melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan dia, dan adalah hal yang wajar kalau saya kalah dari dia. Dan saya memilih berada di belakang dia itu sekaligus sebagai pelajaran untuk saya. Saya ingin mempelajari di mana dia unggul dari saya, dan itu yang akan saya pelajari dan saya jadikan catatan untuk memperbaiki diri. Jadi ibarat kata, dia kalau ada di belakangnya kakaknya bukannya untuk jaga kakaknya, tapi dia pengen belajar katanya. Katanya sih seperti itu ngalesnya. Sehingga dia pengen dimaklumi kalau misalnya dia kalah dari kakaknya, dan kalau memang dia nggak bisa apa-apa. Jadi dia bilang bukan tugas saya untuk jurdun, dan bukan tugas saya untuk mengalahkan Marc Marquez sebenarnya. Ya kalau bisa menang ya menang, kalau nggak ya enggak, karena ya saya punya seadanya seperti ini. Tetapi fakta bahwa saya ingin finish di klasemen di depan Pecco itu jelas. Kenapa? Karena tim ini sudah bekerja keras dan kami layak untuk mendapatkan yang lebih baik. Nah, ditanyalah dia sama Jono, oh kira-kira kalau begitu nanti kalau di tahun 2027 apakah lu mau tetap bersama Gresini atau lu mau pindah ke tim pabrikan? Kan udah gue bilang Pecco is not an option. Jadi dia bilang begini, oh itu tergantung tahun depan. Tahun depan kita lihat bagaimana Ducati mengapresiasi usaha saya, apakah saya dapat motor pabrikan atau enggak, apakah paket yang diberikan kepada saya itu cukup memuaskan atau tidak. Itu saja dulu dilihat, dan setelah itu nanti kita pikirkan, katanya dia. Karena menurut saya tim saya ini adalah tim yang hebat, katanya sih seperti itu. Jadi dia menyangkal kalau misalnya nanti dia kalah dari kakaknya, dan kakaknya Kucujuru di Misano, itu dia minta dimaklumi karena dia cuma motor seadanya. Tetapi bukan itu yang dipermasalahkan oleh selentingan di luar. Yang dipermasalahkan oleh selentingan di luar adalah motor lu bagus, ban lu bagus, tapi kenapa lu memble? Gak jelas ya, crash lah ya, penalti lah ya, cedera lah, ada aja gitu. Padahal motor lu baik-baik saja. Nah kalau Pecco ya nggak bisa dipaksa karena dia motornya juga ya segitu-gitu kak. Kita lihat nanti di Barcelona itu setup barunya berfungsi atau enggak kan kita nggak tahu. Apa jangan-jangan gara-gara dia dapat KW1 kemarin di Balaton kan, mana tahu kan. Jadi ya Pecco nggak bisa diharap juga, mana lagi Best sudah ngejar-ngejar dari belakang di klasemen juga kan. Itu yang jadi pertanyaan. So kita lihat aja lah nanti mereka akan seperti apa. Itu aja podcast kita kali ini, pendek banget ya. Dan karena gue tanpa skrip jadinya gue agak-agak ngalor ngidul. See you next time guys, bye bye.